Shalom Aleichem, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa Tuhan menyertai kita sekalian. Kami juga menyapa jemaat sekalian yang mengikuti tayangan ini, baik jemaat GMI dimanapun berada dan juga jemaat simpatisan yang mengikuti kita pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dia sudah memimpin langkah kehidupan kita sekalian. Kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juni ini. Mari kita mau bersyukur bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati hari-hari kita. Baik itu suka maupun duka maupun banyak pergumulan, tetapi Allah selalu bersama dengan kita. Mari kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Engkau ada bersamaku, Dia setiap musim hidup kita. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan jemaat sekalian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri,
kita kepada Tuhan. Setiap musim hidup kita bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan dan pertolongannya bagi kita sekalian. Bersyukur untuk anugerahnya yang luar biasa yang saudara dan saya bisa menikmatinya sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang indah yang Kau perkenankan bagi kami. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Inilah syukur kami, pujian kami kepadamu. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mentabiskan ibadah kita. Seunan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Baiknya yang kedua, Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Jemaat, kita mulai ibadah kita. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 11 dan 13. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Kami atas nama Gembala dan Majelis Jemaat GMI Filipi Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat GMI Filipi dan juga jemaat-jemaat lain serta simpatisan yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk pemberitahuan kegiatan-kegiatan sepekan dapat dilihat pada warta jemaat yang dikirim melalui WA oleh sekretariat. Kiranya Bapak Ibu dapat memperhatikannya. Namun ada satu tambahan pengumuman, yaitu bagi Bapak Ibu yang tidak dapat menyaksikan atau mengikuti seminar melalui Zoom pada tanggal 4 Juni yang lalu, setelah ibadah ini silahkan menyaksikannya di YouTube GMI Filipi Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang ada di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini seraya mengucap syukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan serta berkat-berkat Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami hari lepas hari. Sampai saat ini kami dapat memasuki lagi minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu tiada berkesudahan kepada kami semua. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi keluarga kami, Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur ya Bapa kalau pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi sebagai Ketua Umum Sinode GMII. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh memberkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk sepekan ke depan, baik rekaman ibadah minggu dan kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang dilakukan melalui Zoom atau online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, baik itu ibadah tunas remaja, doa jemaat, dan juga ibadah kaum wanita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit maupun dalam pemulihan, yaitu Bapak Osten Simangunsong, Bapak Riki Simangunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Sakius Hutapea, Bapak Pauli Mahelu, Bapak Harno Simanjuntak, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Om Mayulce Palengkahu, Ibu Sutaria Hutapea, Ibu Jen Mukalo, dan mungkin ada jemaat yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan. Biarlah Tuhan Engkau tabib yang agung yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin mata pencahariannya ataupun perekonomiannya terhadap dampak pandemi COVID-19. Mungkin ada yang di PHK, pemotongan gaji, dirumahkan, bahkan ada yang tidak bisa bekerja lagi. Ya Bapa, cukupkanlah segala kebutuhan mereka, berkatilah mereka, kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang baik untuk mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu hamil di gereja kami, yaitu Ibu Yohana Sianipar dan Ibu Penny Rahayu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga bayi atau janin dalam kandungan dapat bertumbuh dengan baik dan sempurna, sehingga pada waktunya dapat melahirkan dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, yang saat ini mungkin masih ulangan-ulangan untuk kenaikan kelas. Ya Bapa, biarlah anak-anak kami Engkau beri kesehatan, semangat, dan kepintaran, walaupun saat ini mereka masih belajar dari rumah. Biarlah mereka memperoleh nilai yang baik dan mereka dapat naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai tenaga medis, yaitu Ibu Ersi Mangunsong, Ibu Nita Monsirait, Saudari Trivena Polnaya. Kiranya Engkau menjaga, melindungi mereka dan dalam mereka menjalankan tugas mulia di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk sidang sinode GMII yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus di Sintang, Kalimantan Barat. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepada ketua panitia dan seluruh panitia agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dapat melaksanakan sidang sinode di tengah situasi bangsa dan negara kami yang masih mewabah virus corona ini, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir.
Ya Bapa, Engkau kiranya memberkati panitia, memberikan kesehatan dan kerjasama yang baik sehingga sidang sinode dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Cukupkanlah dana yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 1,6 miliar. Berkati pembicara dan seluruh acara sehingga dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemajuan untuk gereja GMII seluruh Indonesia bahkan yang ada di luar negeri. Untuk para peserta kami juga berdoa Tuhan biarlah mereka yang datang dari seluruh Indonesia Engkau lindungi ya Bapa sehingga mereka hamba-hamba Tuhan dapat mengikuti sidang sinode dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya ya Bapa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Kiranya Engkau memberikan hikmat, bijaksana, dan keberanian dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mengatasi situasi bangsa ini terhadap wabah virus corona yang masih terus merebak. Berdoa juga untuk perekonomian bangsa kami yang juga terdampak dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada menteri terkait dan jajarannya sehingga dapat mengambil keputusan agar kondisi perekonomian negara kami tetap stabil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk wacana pemerintah untuk memberlakukan new normal di berbagai bidang. Ya Bapa, biarlah semua rencana ini seturut dengan kehendak-Mu. Berilah hikmat pada pemerintah untuk menerapkan aturan-aturan yang dapat diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya new normal, tidak semakin banyak masyarakat yang terjangkit virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka bersama dari Mazmur pasal yang ke-8, Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukannya, saya undang dengan hormat, kita bangkit berdiri semuanya. Saya akan membaca perikopnya dan ayat pertama, jemaat akan membaca dan singer akan membaca ayatnya yang kedua, berbalas-balasan sampai selesai. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Puji nama Tuhan, betapa mulianya nama Tuhan di seluruh muka bumi. Jemaat, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita puji Dia, mari kita agungkan Dia. Kita makhluk
yang sangat sederhana, makhluk yang tidak mulia, tetapi sungguh-sungguh Tuhan menghargai, Tuhan menciptakan kita berharga di matanya. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari semua beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita mau terus tinggikan Tuhan, kita mau terus agungkan Dia, karena kuasa itu sudah diberikan bagi kita. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin, haleluya Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mulia, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mau menyembah Dia. Bagi Dia yang mulia, yang bertahta dalam kerajaan sorga, Dia yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Haleluya bagimu Yesus. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Bagi Dia yang bertahta dalam kerajaan sorga, hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak dimuliakan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Allah, Dia yang layak menerima segala pujian, segala hormat, sembah, kemuliaan. Hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau, yang luar biasa, yang layak menerima segala hormat, kepujian, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh menaikkan syukur karena pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu untuk meninggikan nama-Mu. Dan kami berdoa sebelum kami membaca merenungkan firman Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pencerahan oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang tertulis dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur di hari Minggu ini kita boleh beribadah, meskipun dalam keadaan kita semua di rumah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang dengan setia melakukan firman-Nya. Jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini yang diberikan di dalam buku Almanak Kristen Indonesia, Baki, yaitu menghayati keterlibatan Allah
sebagai umat beriman. Jemaat Tuhan, tema ini dengan 4 teks firman Tuhan yang dicatat di dalam buku Baki itu, juga renungannya mendorong kita untuk menghayati karya keselamatan yang diwujudkan dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Menghayati kuasa Allah Tritunggal. Kata menghayati kita bisa baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mengalami dan merasakan dalam batin. Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus bukan firman dalam pengertian pikiran Bapa yang keluar dari diri Bapa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dalam pengertian dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang berotoritas di atas segala bangsa, di atas segala penguasa. Allah Tritunggal, one God in 3 persons, one essence, 3 persons. Oleh karena itu mari kita menghayati karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Apakah sesungguhnya amanat agung menurut Alkitab sehingga melaluinya kita dapat menghayati kuasa Allah Tritunggal? Amanat agung diberikan dalam atmosfer penyembahan dengan fondasi otoritas Allah Tritunggal dan terfokus pada perintah untuk menjadikan murid dari segala bangsa melalui membaptis dan mengajarkan semua yang Tuhan Yesus perintahkan untuk dilakukan dan dijaga dengan jaminan penyertaan Allah Tritunggal selama-lamanya. Saya senang sekali karena beberapa minggu ini GMI tema yang dipakai itu bersaksi. Bersaksi dan bersaksi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi membaca firman Tuhan tentang amanat agung. Kita akan menghayati, kita akan merenungkan kuasa Allah Tritunggal dalam melaksanakan amanat agung. Apa sesungguhnya amanat agung menurut Alkitab sehingga melaluinya kita dapat menghayati kuasa Allah Tritunggal. Amanat agung yang pertama diberikan dalam atmosfer penyembahan, pengagungan, penghormatan kepada Allah, penghormatan kepada Allah Tritunggal. Yesus Kristus pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Di ayat 17 kita membaca para murid menyembah Yesus meskipun ada beberapa di antara mereka yang ragu-ragu. Ragu-ragu karena mereka belum begitu yakin kalau ini adalah Yesus. Bukan karena mereka tidak percaya. Kata prosekunesan dari proskuneo berarti mereka sungguh-sungguh sujud, tunduk karena mereka sangat menghormati Dia. Sama persis dengan Matius 28 ayat 9, beberapa ayat sebelum teks ini. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka menyembah Yesus. Mereka memeluk kaki Yesus dan menyembah Dia. Mereka menyembah Dia, mereka sujud karena mereka menghormati Dia. Jemaat Tuhan, dalam menghayati kuasa Allah Tritunggal untuk melaksanakan amanat agung, kita bertanya, bagaimana sikap kita dalam beribadah? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana liturgi kita? Bagaimana lagu-lagu kita? Apakah liturgi kita mendorong orang menyembah Allah Tritunggal? Menyembah Yesus, Allah yang Maha Kuasa?
Adakah amanat agung pada saat kita beribadah? Adakah dorongan untuk melaksanakan amanat agung ketika kita beribadah? Jemaat Tuhan, amanat agung diberikan supaya ada penyembahan kepada Allah di setiap suku bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, kita bertanya kembali lagi, bagaimana ibadah kita? Meskipun kita dalam situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini, sehingga kita beribadah di rumah kita. Tetapi di rumah pun kita perlu beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus, kita sujud menyembah Dia. Jemaat Tuhan, bagaimana kita di rumah? Meskipun kita ibadah di rumah, janganlah sementara beribadah kita minum kopi sambil minum kopi. Pangko kaki kata orang Manado. Kita serius cuma beberapa waktu saja. Di sini kita melihat contoh dari para murid. Karena amanat agung diberikan dalam suasana, dalam atmosfer beribadah. Yang kedua, fondasi dari amanat agung adalah otoritas Allah Tritunggal atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. Ini berbicara mengenai kedaulatan Allah Tritunggal. Di ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Istilah kuasa, exousia, diterjemahkan otoritas. Ini berbeda dengan kata kuasa dalam Kisah 1 ayat 8, yaitu dunamis, kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kuasa di sini adalah segala otoritas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus atas sorga dan bumi. Artinya all authority everywhere. All authority everywhere. The sovereignty of Jesus Christ is one of the greatest motivation for mission and our greatest assurance of success. Memang pergi sebagai misionaris memang berat, ada rasa takut. Mengutus misionaris pun berat karena perlu banyak dana. Menginjili orang juga berat, ada rasa takut menyinggung orang. Tetapi kedaulatan Tuhan, the sovereignty of God, the sovereignty of Jesus Christ, kedaulatan Yesus Kristus atas segalanya di segala tempat adalah jaminan untuk kita melaksanakan amanat agung, untuk kita pergi, untuk kita mendukung hamba-hambanya. Percayakah kita? Yakinkah kita akan perkataan Tuhan Yesus? All authority has been given to me on earth, in heaven and on earth. All authority in heaven and on earth has been given to me. Marilah kita tetap bersemangat dan bersukacita menjadi gereja yang mendukung misi, yang mengutus misionari. Amanat agung sekali lagi diberikan dalam suasana, dalam atmosfer penyembahan. Kita menghormati Tuhan. Yang kedua, kita harus yakini bahwa amanat agung itu didasarkan pada otoritas Allah Tritunggal, otoritas Tuhan Yesus. Karena itu kita harus bersemangat, jangan mundur, jangan berhenti, baik yang pergi maupun yang mengutus. Yang ketiga, sentral dari amanat agung adalah perintah untuk pergi dan menjadikan murid-murid dari segala suku bangsa. Ayat 19, bagian pertama, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Go therefore and make disciples of all nations,
Go, therefore. Karena itu pergilah. Jemaat Tuhan, kita sudah biasa membaca amanat agung. Tapi marilah kita melihat apa yang menjadi sentral, apa yang menjadi ukuran bahwa amanat agung itu sudah dilaksanakan. Ada 4 kata kerja di ayat 19 dan 20 ini. Pergilah, poreo, jadikanlah murid, mateteo, baptislah, baptiso, dan ajarlah, didasko. Dari keempat kata kerja ini, hanya satu kata kerja, yaitu jadikanlah murid, yang adalah imperatif, yang adalah perintah. Dan seringkali orang menerjemahkan bahwa hanya menjadikan itu yang perintah. Saudara-saudara, kata pergi, porententes, karena mendahului kata matetensate, yang adalah imperatif, maka pergi pun adalah imperatif. Kita harus pergi, dan pergi sungguh-sungguh menjadikan murid segala bangsa. There is a command requiring nothing short of our obedience, for it is by going and making disciples that we fulfill the Great Commission. Saudara-saudara, firman Tuhan ini untuk kita, untuk semua kita yang mendengar, kita harus pergi dan harus memuridkan semua suku bangsa menjadi murid, dan tidak boleh ada kurang sedikit dari kata taat. Karena pergi dan jadikanlah murid adalah imperatif. Kita perhatikan apa yang tidak dikatakan di sini. Yang tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan injililah, buat KKR lah, buat seminar lah. Itu semua penting dan memang kita harus lakukan. Tetapi di atas semua itu, di sini jelas standar dari pemenuhan amanat agung, yaitu menjadikan murid. Jangan salah mengerti Bapak Ibu sekalian. Bukan kita tidak boleh menginjili orang, itu harus. Kita mengadakan penerjemahan Alkitab. Namun kita semua, itu semua sarana untuk imperatif ini, menjadikan murid. Jelas sekali untuk memenuhi amanat agung, kita harus menjadikan murid dari segala suku bangsa, yaitu murid-murid Kristus, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab. The Great Commission is fulfilled only when we are making disciples, as the New Testament defines what a disciple is. Jadi kita harus membawa orang ke dalam komunitas. Karena apa? Karena murid di dalam perjanjian baru, yang pertama mereka saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena itu melalui orang dibaptis dalam satu nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, orang-orang yang kita sudah layani, yang kita sudah beritakan Injil, mereka dibawa masuk dalam komunitas yang kita sebut gereja, dan belajar saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35, khususnya ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat Tuhan menjadikan murid, membawa orang dalam komunitas gereja untuk belajar saling mengasihi. Para misionari yang kita utus di sana, di tempat mereka melayani, mereka membawa orang dalam komunitas
di dalam gereja Tuhan untuk saling mengasihi. Kemudian kita juga membaca di dalam Yohanes 8 ayat 31, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ini beberapa ayat yang menolong kita bagaimana perjanjian baru mendefinisikan murid. Dan inilah yang menjadi standar. Kita harus menginjil, kita harus mengadakan penelitian Alkitab, kita harus mengadakan KKR, kita harus mengadakan seminar misi, kita harus PI, dan lain-lain sebagainya. Namun amanat agung baru akan digenapi jika perintah menjadikan murid sudah kita taati. Pergi, jadikanlah murid-murid dari segala bangsa. Inilah standar dalam memenuhi amanat agung. Para hamba Tuhan, para pendeta, para majelis di GMI, mari kita sepakat untuk menaati ini. Kita bersyukur untuk GMI Filipi khususnya. Ini merupakan jemaat yang aktif dalam misi. Dan hari ini ya saya sengaja mengambil karena teks amanat agung. Meskipun kita sudah sering dengar, hari ini mari kita terbuka lagi. Kita bertanya, dalam menghayati kuasa Allah Tritunggal, dalam melaksanakan amanat agung, bagaimana kita? Sekali lagi, amanat agung disampaikan dalam atmosfer ibadah. Dan dasar dari amanat agung adalah otoritas Yesus Kristus atas segala sesuatu. Di mana-mana, di surga dan di bumi. All authority everywhere. Dan fokus dari amanat agung adalah menjadikan murid-murid dari segala bangsa. Kita menghayati kuasa Allah Tritunggal dengan memenuhi amanat agung. Memenuhi amanat agung dengan cara kita mendukung para hamba Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, memang menjadikan murid itu perlu disiplin. Making disciples. Ya, disciple itu terkait erat dekat dengan kata disiplin. Discipleship, to make disciple, ditandai dengan disiplin. Disiplin dalam saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati. Disiplin dalam membaca Alkitab. Disiplin dalam berdoa. Disiplin dalam mengutus misionaris, mendukung misi. Dan dalam suasana kita dengan kesulitan karena pandemi COVID-19, marilah kita disiplin juga untuk menaati protokol kesehatan dan yang disampaikan oleh pemerintah. Karena ini bagian daripada menjadi murid, menjadi teladan. Biarlah jemaat GMI dimanapun berada selalu jadi teladan. Yang keempat, cara memenuhi amanat agung selain baptisan adalah mengajarkan segala yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk dilakukan dan dijaga, dipelihara. Mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan untuk dilakukan atau dipelihara, dijaga. Di ayat 20 bagian pertama, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya perintah-perintah Tuhan Yesus terbagi-bagi itu, melainkan seluruh kebenaran Alkitab, karena Tuhan Yesus adalah sentral dari Alkitab. Mengajar bukan bersaksi. Bersaksi perlu, tapi mengajar yang dikatakan di sini. Karena itu kita perlu belajar firman Tuhan. Kalau mau mengajar, kita perlu belajar. Para pendeta harus masuk sekolah Alkitab dan keluar tamat dari sekolah Alkitab. Tapi bukan sekedar untuk dapat ijazah. Harus belajar supaya dapat mengajar. Kita harus terus melakukan program pelajaran dalam gereja. Namun
Perhatikan kalimat di sini. Untuk melakukan. Tidak hanya mengajar dan hasilnya tidak melakukan. Kita harus terus melakukan program pelajaran dalam gereja, namun perlu kita perhatikan secara lengkap kalimat ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jemaat Tuhan, kata melakukan, terrain dari tereo, diterjemahkan to observe, to obey, to watch over, to guard. Ya, kita harus melakukan, kita harus menaati, kita harus menjaga. Kata to guard ini penting. Kita harus lakukan sungguh-sungguh, taati sungguh-sungguh, tetapi juga menjaga. Ini yang menarik untuk saya pribadi dalam merenungkan kembali amanat agung ini. Dalam memuridkan, kita perlu menolong jemaat untuk menjaga pengajaran kita. Pengajaran dari Tuhan Yesus. Betapa penting pengajaran dalam gereja, tidak hanya untuk ditaati, tidak hanya untuk kita lakukan, tetapi untuk dijaga. Jemaat harus dijaga, supaya tetap meyakini Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan bukan firman yang keluar dari pikiran Bapa menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bukan itu maksudnya kata firman. Firman di sini adalah dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah pribadi Allah yang punya otoritas di atas segala yang punya otoritas. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita menghayati kuasa Allah Tritunggal dalam melaksanakan amanat agung. Yang terakhir, yang kelima, dalam melaksanakan amanat agung, yang perlu kita hayati adalah jaminan untuk memenuhi amanat agung, yaitu penyertaan kekal Allah Tritunggal dalam kehidupan orang beriman setiap hari. Penyertaan kekal dari Tuhan Yesus. Ayat 20 bagian kedua, Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, behold, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung diakhiri dengan kata-kata penghiburan yang menguatkan, yang memberi pengharapan. Para hamba Tuhan yang mengalami kesulitan, baca ulang kata-kata ini. Para misionari yang mengalami kesulitan, baca ulang kata-kata ini. Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jemaat Tuhan, ayat 18 ada jaminan, yaitu semua otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadanya. Sekarang dia berfirman, dia menyertai kita. Tuhan Yesus tidak katakan, aku akan menyertai kamu. Besok aku akan menyertai. Dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku sekarang ada. Aku sekarang ada dengan kamu. Amy. Ini dalam bentuk present, dalam bentuk aktif. Aku adalah Immanuel. Matius 1 ayat 23. I am with you always to the very end of the age. I am with you always. Pada masa sulit seperti ini, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita melewati banyak pergumulan. Mari kita merenungkan, menghayati ulang, mengalami dan merasakan dalam batin kita kuasa penyertaan Tuhan yang tidak terbatas itu. I am with you always to the very end of the age. Always, setiap hari, sepanjang hari. Itu always. Every day, the whole day. Itu always.
Ini penghiburan yang kita perlukan di masa sekarang ini karena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus selalu beserta kita setiap hari, sepanjang hari. Apakah Tuhan Yesus bersama kita? Bagaimana saudara-saudara? Tentu kita percaya dan kita katakan iya. Pertanyaan yang sulit adalah, apakah Tuhan Yesus bersama kita seperti Dia bersama dengan murid-murid? Ini pertanyaan yang sulit. Dan kita tentu dalam keadaan yang sulit, kita ingin menjawab iya. Bahwa Tuhan Yesus hadir beserta kita seperti Dia menyertai para murid pada waktu itu. Tetapi di Yohanes 16 ayat 7, di situ ada jawaban. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada para murid bahwa adalah lebih berguna jika aku pergi. It is for your good that I am going. Adalah lebih baik. Yesus pergi kepada Bapa yang mengutus Dia ke dunia. Yohanes 16 ayat 5. Dan adalah lebih baik Dia pergi untuk kebaikan kita para murid. Demi kebaikan kita Dia pergi. Tetapi Dia tidak hanya pergi. Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Jadi jawabannya, Yesus tidak menyertai kita seperti Dia menyertai para murid pada waktu itu. Tetapi Roh Kudus yang Dia utus ketika Dia sudah kembali kepada Bapa, Dialah yang menyertai kita selama-lamanya. Artinya apa di sini? Artinya yang menyertai saudara dan saya adalah Allah Tritunggal dengan kuasa yang luar biasa. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah jaminan yang menghiburkan, memberi pengharapan kepada kita semua yang aktif melaksanakan amanat agung, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita dengan semangat dan sukacita, meskipun banyak pergumulan, kita menghayati dalam pengertian mengalami dan merasakan dalam batin kuasa Allah Tritunggal dengan amanat agung diberikan dalam konteks penyembahan, dalam atmosfer penyembahan, dalam suasana pengagungan kepada Allah Tritunggal dengan fondasi otoritas Allah yang tidak akan berubah, dengan fokus pada perintah untuk menjadikan murid dari segala suku bangsa dan membawa para murid melalui baptisan masuk dalam komunitas gereja, kemudian mengajarkan semua yang Tuhan Yesus perintahkan untuk melakukan dan menjaga apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kemudian yang terakhir, ada jaminan. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan semua saudara, di hari Minggu ini kita kembali diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa, yang menyertai kita, yang membimbing kita untuk tetap bersemangat, tidak kendor, melaksanakan amanat agung. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah biasa kami dengar, yaitu amanat agung. Tapi pada pagi hari ini, pada minggu ini, kami bersyukur kami diingatkan supaya kami kembali lagi mengevaluasi sikap ibadah kami kepadamu. Supaya kami juga dikuatkan bahwa dalam melaksanakan amanat agung
dasarnya, fondasinya adalah segala otoritas yang dipegang oleh Tuhan Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kami juga bersyukur karena kami boleh kembali diingatkan bahwa standar dalam memenuhi amanat agung itulah menjadikan murid-murid dari segala suku bangsa. Dan kami bersyukur, kami juga diingatkan supaya kami perlu belajar, supaya kami boleh mengajar orang dan menolong orang tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, karena amanat agung ini diakhiri dengan satu janji yang menghiburkan, yang memberi pengharapan bahwa Engkau Tuhan Yesus beserta dengan kami, bahwa Allah Tritunggal tiap-tiap hari menyertai kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah mendiami hidup kami dan menyertai kami tidak hanya hari ini, tetapi selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu dengan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan, dan sebelum persembahan diberikan, kita mari satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu Bapa, seraya menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, karena kebenaran firman-Mu sudah Engkau berikan bagi kami, lewat hamba-Mu, Ketua Umum Sinode GMII, Bapak Dr. Yesias Fritz Palandi, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam seluruh pelayanan yang Engkau percayakan bagi hamba-Mu ini sebagai Ketua Umum Sinode GMII, dan dimanapun dia berada, jadikan dia berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan saat ini kami mau memberikan persembahan. Berkati rupiah-rupiah kami, agar menjadi kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan. Amin. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati-Mu di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu, di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Ya, puji Tuhan, jemaat kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita, pergi segera ke ujung-ujung bumi, sebagai komitmen kita sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera meski di sana sunyi, pergi segera wartakan selamatnya. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentosa. Baik, kedua. Pergi segera meski menyeberang laut, pergi segera, hai jangan gemetar. Pergi segera meski kau diancam jauh, pergi segera kekupamu besar. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentosa. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan
Bapak Sampang Tua Sirait pada tanggal 2 Juni, Saudara Romario Panogari Nainggolan pada tanggal 3 Juni, Ibu Teti Tamba pada tanggal 4 Juni, dan Ibu Vinka Giri Chandrasari pada tanggal 7 Juni. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan bagi keempat anak-anak-Mu, melintasi seluruh kehidupan, memungkinkan mereka ada sampai saat ini, semata-mata karena Tuhan yang telah menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Kami menyerahkan langkah-langkah hidup mereka ke depan ke dalam tangan-Mu, kiranya tangan-Mu yang kuat itu Tuhan akan memegang tangan mereka, akan menuntun mereka, akan membimbing mereka dalam seluruh perjalanan hidup. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan terus melihat kekuatan demi kekuatan ajaib, kemenangan lepas kemenangan ajaib yang Tuhan berikan dan sediakan kepada mereka. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik itu istri, suami, anak-anak, kiranya berkat Tuhan berlimpah pada semua keluarga dari anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami memberkati keempat anak-anak-Mu dengan keluarga mereka masing-masing dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan semua anak-anak kami yang mulai besok tanggal 8 akan masuk dalam ujian kenaikan kelas. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami, memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, sehingga mereka dapat memasuki ujian ini dengan baik, dan kami rindu mereka semua dapat naik kelas. Bapa, terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada kesempatan ini, dan sekali lagi kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi, Ketua Umum Sinode GMI yang sudah melayani kami pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu bersama dengan ibu, anak-anak, dan cucu dalam berkat dan pertolongan Tuhan semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu, hamba menyerahkan masing-masing dalam tangan-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, dalam seluruh perjalanan hidup mereka, menghadapi berbagai macam tantangan. Kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian bagi mereka, bahwa mereka terus melihat kemenangan lepas kemenangan ajaib. Di tengah-tengah kondisi bangsa seperti yang terjadi sekarang ini dengan virus corona yang mewabah di mana-mana, Tuhan jaga dan lindungi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk